Jadi kesannya langsung mungkin orang paham saya ini terlibat dalam korupsinya, gitu kan. Iya. Saya cuma bilang pada penyidik waktu kedatangan saya yang pertama, Pak Rizky saya mau tanya, maaf saya ini tersangka atau gimana? Bukan Ustaz, Ustaz sebagai saksi. Oke. Itu bahasa penyidik langsung. Kedatangan yang kedua pun itu sempat saya tanya ada berapa travel yang rencana mau diperiksa. Oh banyak Ustaz, sekitar 400-an. 400 travel. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja lah kita to the point karena memang publik juga udah tahu dan penasaran sebetulnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi eksklusif karena saya meminta beliau juga untuk hadir di sini, bilang juga Ustadz kalau bisa mungkin di kita ini clear semuanya, jawab memang apa yang sedang beredar terkait pemanggilan seorang Ustadz Khalid Basalamah itu yang dilakukan oleh KPK. Yang kemarin sempat ramai mengenai kuota haji, ya harusnya mungkin gratis, dibagikan ke jamaah yang udah menunggu-nunggu sekian tahun, tapi nyatanya malah ditransaksikan gitu kan, dalam tanda kutip jual beli. Nah ini beritanya kan, Khalid Basalamah diperiksa KPK hampir 8 jam di kasus kuota haji. Kami korban. Nah ini menarik. Di sini ada kata-kata korban. Nanti mungkin juga Ustadz juga bisa statement. Keluar kata korban ini sebenarnya di sisi yang mananya Ustadz menjadi korban. Mungkin langsung kita mulainya begini Ustadz. Teman-teman juga simak sampai habis dan perhatikan ya, kita juga nggak pengen ada nanti dipotong-potong apa segala macam ya. Intinya begini Ustadz, dengan dipanggil Ustadz ke KPK artinya kok langsung set gitu loh, langsung menghadap gitu. Itu maksudnya bagian dari apa gitu Ustadz? Apa mungkin ya yakin betul bahwa ya saya memang nggak salah gitu, atau seperti apa Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallah khair Akhdari dan tim semua kasih solusi yang memang duduk bersama untuk membahas ini supaya memang jelas buat masyarakat gitu kan. Jadi nggak terpotong-potong karena media pun mungkin pada saat kami keluar dari KPK itu kan mungkin sesuai dengan pertanyaan dan keinginan masing-masing, sehingga mungkin harusnya dia tertata A, B, C, D, jadi dia A loncat ke D, loncat ke F gitu kan. Jadi sampai ke masyarakat pun setengah-setengah. Yang pertama tentunya saya sebagai seorang da'i, ya, posisi sebagai da'i dan faham benar teori agama, menjalankan surah An-Nisa, ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada pemerintah kalian. Nah kami sangat yakin dan memang dari dulu guru-guru kami juga mengajarkan itu kita harus patuh pada wali amr selama bukan maksiat kepada Allah SWT. Jadi pada saat kami diminta oleh teman-teman KPK untuk datang, saya melihat ini panggilan wali amr, ya. Sehingga itu kewajiban bagi saya secara agama dan juga sebagai warga negara. Nah, kita harus menunjukkan sebagai warga negara yang baik. Saya pun mungkin dijadikan tanda kutip panutan oleh sebagian kaum muslim, saya tidak katakan semuanya, yang saya harus contohkan pada mereka. Nah, bentuk ketaatan itu seperti inilah. Nah, jadi kami jawab, alhamdulillah kita datang. Terlepas daripada memang kadang-kadang ada framing-framing di masyarakat, di media ya, yang tersebar di masyarakat. Jadi kesannya langsung mungkin orang paham saya ini terlibat dalam korupsinya, gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kita dipanggil sebagai saksi. Jadi ada 2 kali surat KPK semuanya dipanggil sebagai saksi. Iya sih, rompinya pun juga bukan pakai rompi KPK gitu ya, bolak-balik pakai baju bebas pada umumnya gitu. Oke, lanjut. Jadi memang lebih kepada arah kita taat pada wali amr, perintah agama, dan juga sebagai warga negara yang baik kita patuh. Nah, tinggal memang sekaligus karena antum tanya ini, kita perlu luruskan ada liputan 6 dan beberapa media itu pada saat Selasa yang lalu, sebelum tanggal 9 mundur 1 pekan, itu kebetulan memang ada undangan KPK lagi, cuman saya betul-betul memang sudah ada jadwal, karena jadwal taklim kami ini setiap hari. Oh, maaf dipotong Ustadz, soalnya di berita Ustadz Khalid Basalamah mangkir. Nah itu, jadi kita perlu luruskan masalah mangkir. Ini bukan masalah mangkir. Saya pun tahunya bahwasanya kita kalau ada halangan kita bisa menyampaikan kepada KPK, dan kami sudah sampaikan. Kalau kami nggak bisa, kami minta ditunda ke Selasa depan. Nah di saat kami tidak hadir itu tiba-tiba sudah nyebar di media kalau kami mangkir. Sebenarnya sama sekali tidak ada mangkir. Ya, nah, kami buktikan alhamdulillah pekan depannya yang kami janji akan datang, kami datang tanggal 9 itu. Jadi tidak ada mangkir alhamdulillah, dan kita tetap patuh dan datang. Dan saya alhamdulillah hadapi semua itu dengan anggap ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah gitu.
Tapi dengan berita yang beredar, mangkir dan lain sebagainya, sebetulnya respon dari penyidik KPK itu seperti apa, Ustaz? Maksudnya emang diizinin nggak ketika bahasanya mungkin, nih saya reschedule ya, karena saya mungkin ada taklim apa segala macamnya gitu. Tapi dia tahu pihak KPK-nya. Ya, kami kan diberikan nomor untuk kami kontak, ya komunikasi. Oke. Jadi kami memang sudah mengirim informasi ke penyidiknya kalau kami belum bisa hadir. Kami akan minta ditunda ke Selasa depan di tanggal 9. Oke. Nah, dan memang dijawab dari pihak KPK-nya, ya boleh ditunda ke tanggal itu. Oh, terkonfirmasi. Iya. Dari KPK-nya memang kirain tuh slow respon, nggak ada kabar, Oh enggak, pending gitu. memang ada jawaban. Kalau mereka tidak ada jawaban pada saat itu, tentu kami tetap akan datang. Mungkin saya korbankan kajian, kemudian saya akan datang. Tapi memang karena direspon boleh, ya sudah. Oke. Nah. Oke. Berarti lanjut nih ya. Setelah misalnya tadi mangkir udah diklarifikasi, untuk yang kronologi aslinya sebenarnya apa, Ustaz? Nanti kan akan sampai ke bahasa korban ya. Mungkin tapi pelan-pelan kita bedain dulu antara furoda sama khusus kali ya. Ya. Karena di sini yang dititik beratkan adalah pembagian harusnya dibagikan, ini ada furoda, khusus. Ada yang bilang juga nih 92% ke sini, 8% ke sini, dan bahkan jujur ya, saya nonton di tayangan di channelnya Tempo. Nah ini nih, ya kan yang judulnya Yakut Khalil Qomas terseret korupsi kuota haji, ya, tukang kupas perkara. Nah artinya bukan fokus pada judulnya, sebenarnya sih gara-gara viral saya nonton videonya di menit ke 6 sampai ke 8 lah kurang lebih. Jurnalis yang ada di Tempo tersebut, gitu kan, mas-mas yang ini itu berkatanya malah dari surat edaran menteri beliau yang bersangkutan, menteri yang bertugas saat itu ya, Pak Yakut itu malah 50-50 dibagi 2 tadi saya dengarnya begitu. Nah makanya ini agak bingung nih. Sementara dia bilang 92,8 dari jurnalis tersebut hasil surat resmi dari Pak Menteri Agama saat itu 50-50. Nah nanti mungkin Ustadz juga bisa bantu jelaskan juga terkait apakah ini juga sudah nyampe ke KPK terkait 92,8, 50-50 gitu loh Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Ya, jadi kalau furoda itu adalah visa haji yang dikeluarkan oleh para pangeran-pangeran, diberikan oleh kerajaan Saudi. Oke. Sehingga mereka bebas mengundang siapa saja. Dan itu sudah umum. Ini tidak ada hubungannya sama sekali sama kota dan visa yang sedang dibahas gitu ya. Ini berangkat sendiri, maktabnya pun mereka sendiri, itu kan maktab namanya maktab furoda. Tapi mereka bisa resmi masuk ke Saudi. Dan ini yang selama ini kami pakai. Nah kalau kota ini, pemerintah Saudi memang memberikan semua negara kota. Nah Indonesia mendapatkan 221.000 kota pada tahun 2024 itu. Nah setelah itu pemerintah Saudi memberikan tambahan 20.000, tambahan 20.000 untuk Indonesia. Nah inilah yang menjadi bahasan tuh. 20.000 ini bagaimana nih ikut regulasi yang 92% buat reguler, 8% buat travel atau NH+, atau memang dia dibagi 2. Kalau regulasi harus 92,8. Tapi kan waktu itu keputusan Kementerian Agama, seperti tadi yang dibahas di Tempo ini. Atau mungkin sudah menjadi konsumsi masyarakat pada saat udah teman-teman silakan nonton aja ya. Pada saat pansus kan itu memang dibahas itu. Kenapa nggak dibagi sesuai dengan regulasi? Tapi saya sebenarnya tidak masuk ke ranah itu karena itu mungkin ranah yang lebih jauh lagi. Karena memang posisi kami ini saya mungkin ada beberapa teman-teman travel juga yang lain, kami hanya mendapatkan penawaran. Nah, saya sempat membahasakan di media pada saat kedatangan terakhir tanggal 9 kemarin itu, saya korban dan saya memang menyebutkan nama Ibnu Mas'ud dan Travel Muhibah. Nah gitu. Nah ini ada rentetan kenapa saya membahasakan itu karena ini bukan asal statement saya keluarkan gitu. Saya dengan jemaah Uhud semuanya furoda. Kami sudah bayar visa furoda, kami sudah bayar handling, hotel, bus, semua di Saudi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kami berangkat furoda. Jadi ini sudah selesai sebenarnya. Nah, sementara prosesi semua penyempurnaan pemberatan furoda kami, datanglah figur Ibnu Mas'ud ini melalui Asosiasi Mutiara Haji. Kebetulan saya ketumnya. Ustadz kenal nama beliau? Saya belum tahu, belum kenal sebelumnya sama sekali. Saya kenalnya dari sekjen kami, Ustadz Lutfi. Nah beliau hubungi Ustadz Lutfi langsung beritakan ke saya ini ada orang yang mau bicara masalah haji. Maka saya bilang oke, kumpullah semua asosiasi.
saya, sekjen, kemudian kadif haji, bendahara dan segala macam, kita kumpul semua di situ. Nah itu pertama kali saya ketemu tuh. Terus dia ceritalah kalau dia travel muhibah, dia PIHK, dia ini gabung di Ampuri, gitu kan. Kalau tidak salah dia ketua divisi haji umrohnya pada saat itu. Oh. Terus kemudian dia menyebutkan beberapa nama-nama ustadz yang kami kenal, dan dia langsung to the point menawarkan tentang adanya visa tambahan yang 20.000 dari pemerintah Saudi yang bisa dipakai. Nah gitu. Ini kuota bisa dipakai, langsung berangkat. Nah, gitu. Oke, ini resmi nggak? Kami tanya, resmi. Bahasa dia begitu. Oke, kalau resmi, sekarang kalau kita head to head sama Furoda, visa kami, visa Furoda juga resmi dan akan berangkat. Oke. Cuma ini juga mau berangkat, berarti sebenarnya ini balance, belum ada nilai plus yang bisa membuat saya pindah aja deh, gitu kan? Iya. Kemudian tiba-tiba saja dia membahasakan juga kalau kota itu bisa mendapatkan maktab VIP. Ditawarkanlah di selembaran kertas itu maktab VIP zona A, zona B. Nah, maktab VIP ini memang yang menarik buat kami. Karena maktab Furoda itu jauh. Sehingga ini bisa menjadi nilai plus selama visa itu resmi. Kemudian tidak melanggar peraturan ya. Kami pahami itu berarti legal. Terus kemudian dapat maktab VIP. Oke, ini maktab VIP menarik nih. Karena dekat sekali sama Jamarat. Maktab VIP itu biasanya di sana dikenal dengan zona biru. Waktu itu zona biru. Dia datangkanlah gambar. Ya seperti ini. Oh ini gambarnya. Yang VIP yang dekat Jamarat tuh berarti yang atas ya, Ustaz ya? Betul. Jadi ini semua yang biru ini sebenarnya zona biru. Dianggap zona VIP. Cuman yang bagian atas ini zona buat Asia Tenggara. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei gitu-gitu. Yang di sebelah sini, seingat saya ini buat Eropa. Ya. Bawah? Ya. Intinya yang biru semua zona VIP. Nah ini yang bisa masuk adalah kota. Kalau Furoda nggak bisa masuk ke sini. Makanya karena di bagian atas ini adalah Jamarat, sangat dekat dengan Jamarat, maka kita tertarik. Waktu itu ada maktab 111 sampai 115. Itu berarti haji khusus ya? Haji khusus. Yang dimaksud dengan kota teman-teman ya. Jadi Furoda nggak mungkin di situ? Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Nah, ini akhirnya menarik nih. Oh, kita bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kita juga bisa dapat maktab VIP. Oke. Nah, berjalan waktu tentu ada penjelasan tentang masalah visa itu dibayar 4.500. Dan waktu itu kami karena Uhud Tour pun izin PIHK kami, izin haji itu keluar akhir 2023. Sementara ini kan kejadian haji 2024. Jadi kami sudah dapat jatah untuk kota, tapi memang harus antri. Biasanya itu 6-7 tahun ke depan. Nah ini 6-7 tahun ke depan ini, dia kita berarti belum bisa berangkat di tahun itu. Tapi karena ini dibahasakan ini adalah percepatan, ini adalah resmi, bisa dipakai. Oke, kalau gitu tidak ada masalah. Nah, karena kami memang PIHK-nya baru keluar 2023, dia tawarkan tuh pakai PIHK kami, PT Muhibah dari Pekanbaru. Oke, pakai PT-nya dia. Makanya saya sama jemaah semuanya terdaftar sebagai jemaahnya Muhibah. Nah, gitu. Kita terdaftar semua jemaah. Jadi kita diminta bayar visa 4.500. Kita terdaftar sebagai jemaahnya dia, kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab. Waktu itu kami diarahkan maktabnya ke Asosiasi Ampuri. Kami bayarlah semua itu. Dan ini betul-betul kami nggak tahu nih tentang praktek lapangannya seperti apa. Karena kita travel Uhud pun yang Allah amanahkan di kami itu, kita belum pernah urus kota sebelumnya. Jadi kita betul-betul tidak tahu tentang masalah kota ini dibayar atau tidak dan segala macam itu. Makanya waktu penyidik KPK menanyakan saya, Ustaz tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya bilang saya nggak tahu. Oh. Ya, kenapa Ustaz? Kenapa saya nggak tahu? Saya bilang, Bapak kalau tanya saya, karena selama ini umroh visanya bayar, Furoda bayar, dan memang kami nggak tahu kalau visa kuota ini gratis. Saya baru tahu ini, karena bagi saya tadinya semuanya ini berbayar. Ibnu Mas'ud juga nggak ngasih tahu bahwa ini gratis atau bayar? Dia minta bayar. Oh ya. Dia kan yang minta bayar. Makanya keluar angka 4.500 gitu. Jadi kami bayar itu. Jadi sampai prosesi pembayaran visa, maktab udah selesai semuanya, gitu kan?
Dan akhirnya ditanya, Ustadz mau maktab yang mana nih? Karena ada zona A, zona B, zona C. Jadi kayak gambar ini tentang yang paling atas itu yang ada kayak building, ada King Fahad Road itu. Ini adalah Jamarat. Ini eskalator Jamarat. Jadi maktab yang paling dekat ini, maktab 111. Di sini ada 111, 112, 113, terus aja sampai 115. Nah, ini terus 115 itu paling belakang. Di sini. Yang atas ini. Ya, ini ada 2. 115. Ini sama yang kecil itu. Yang kecil di segitiga ini ya? Ya, betul. Itu dikenal dengan islandnya, kayak pulaunya gitu. Nah, ini semua maktab Asia Tenggara. Oke. Nah, seperti itulah. Jadi kami tahu. Makanya waktu ditanya, Ustadz mau maktab yang mana? Saya bilang, saya mau maktab yang paling eksklusif. Waktu itu ada 112. Tapi karena maktab-maktab ini dipegang oleh perusahaan swasta yang menang tender di Saudi. Jadi setiap maktab itu biasa memberikan servis berbeda dan mereka bersaing. Yang paling terkenal 112. Tapi waktu itu bahasanya sudah dibook oleh Malaysia. Sehingga kami pindah ke maktab 111. Memang dia dekat dengan Jamarat, tapi servisnya sedikit lebih kurang dari 112. Oke lah, kita bayar. Sudah deal nih. Kurang lebih mungkin 2 pekan sebelum berangkat, tiba-tiba saja dari pihak Ampuri memberitakan ke staf kami kalau kita pindah dari 111 ke 115. Ya. Jadi kami bingung nih, kenapa dipindah, ada apa? Ya ini sudah keputusan. Jadi kesannya harus menerima sepihak. Gitu. Dan akan dikasih kompensasi dipindahin ke maktab 115. Kami udah tekankan itu ke Ibnu Mas'ud ini kan dari awal janjinya 111. Iya. Kenapa pindah? Nah, kita juga sudah bicara sama waktu itu Pak Firman selaku Ketua Ampuri. Kami tanya juga, ya bahasanya ngarahnya adalah ya ini keputusan. Jadi kita harus lihat siapa orang yang lebih dahulu membayar atau apa, nah itu baru bisa dapat. Tapi kan ini tadinya tidak ada bahasa ini. Kesimpulan terakhir adalah terpaksa kita pindah dari 111 ke 115. Mereka bilang ada kompensasi, saya lupa antara 1.000 sampai 1.800 rial per orang. Terus saya sudah bahasakan, saya tidak butuh uang, kita tidak butuh uangnya. Jemaah sudah kita terlanjur bahasakan. Waktu kita mengambil visa ini, kita akan tetap di maktab 111 eksklusif gitu kan. Nah, terpaksa kita bahasakan ke jamaah, kemudian kita kembalikan kompensasi ke jamaah. Sebelum memang Ampuri mengembalikan dana kepada kami. Karena memang waktu kami konfirmasi ke Ampuri, berulang kali kami kontak untuk menyelesaikan itu setelah selesai haji pun terlalu bertele-tele gitu. Ya, akhirnya kesimpulan terakhir, Uhud ini masih punya tunggakan bayaran. Jadi ada selisih yang harus dibayar. Akhirnya bukan kembali kompensasi kami, tapi malah harus kami nombok. Oke lah, kami selesaikan pada saat itu. Tapi kondisi visa yang kami dikasih dan harus bayar ini, kami tidak tahu kalau itu adalah ilegal misalnya, atau pemakaian kota yang harusnya tidak dipakai. Karena ini dijamin resmi, yang kami pun terdaftar di travel dia yang punya PIHK, gitu kan. Kami dijanjikan maktab VIP, tapi akhirnya dari 111 pun kami dipindahkan ke 115. Plus lagi, yang mengagetkan waktu itu, kami pindah ke 115. Nah kebetulan kami ditaruh di island itu. Ya. Yang rame-rame banyak ratusan ini? Enggak, yang kecil. Yang kecil, yang segitiga ini? Oke. Ya. Nah, apa kelebihannya yang kecil? Yang kecil berarti tendanya lebih sedikit. Otomatis berarti antri makan dan antri kamar mandinya juga lebih sedikit. Nah, waktu kami tiba di sana hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, itu kami diperlihatkan kertasnya dari masyariknya. Masyarik itu yang memang yang pegang tender ini. Uhud Tour tertulis di situ. Kami di island. Maka saya datang ke sana, tapi kaget karena di tenda itu sudah dipenuhi oleh jemaah Indonesia. Lah ya ini siapa nih? Kok bisa? Saya akhirnya karena saya tidak tahu harus ngomong sama siapa karena kelihatannya semua jemaah. Nah terus saya langsung ke orang Arab yang ada kantornya di situ, memang yang pegang maktab itu. Ini saya dari Uhud Tour. Ini di gambar ini tulisannya kami di tenda ini, tapi ini ada orang. Dia jalan lah sama saya ngecek tenda itu segala macam. Oh iya ada orang nih. Oke, kayak kembali ke kantornya, kita diskusi ini apa jalan keluarnya. Karena jemaah saya sudah turun dari bus, cuaca waktu itu agak panas kan musim haji. Untungnya masih tanggal 8 Zulhijjah, karena hari Tarwiyah ini dianggap sunnah, tidak semua jemaah haji turun di situ ya.
Ya mereka biasanya nanti tanggal 8 hari Arafah baru mereka turun. Nah akhirnya saya bilang oke kita kembali ke tenda tadi. Siapa tahu ketemu pemimpinnya. Waktu saya dikagetkan untuk kembali ke tenda itu ternyata ada Ibnu Mas'ud. Bilangnya, loh ya, loh. Saya bilang, antum kok di sini? Bukan ini tendanya Uhud. Dia bahasanya sudah kita gabung aja. Oh, anak nggak mau gabung saya bilang. Kenapa harus gabung? Dari awal waktu kita minta maktab, kita sudah mengalah nih dari 111 pindah ke 115. Dan dari awal sudah saya bahasakan waktu kita ambil tenda, saya mau tenda sendiri ya. Karena kita punya sholat berjamaah dengan jemaah, kita punya taklim sendiri, ada konsultasi pribadi. Kalau gabung sama dia, apa kelebihannya jemaah Uhud? Nggak eksklusif lagi gitu kan. Ya udah, karena lagi pakai ihram saya nggak mau ribut. Ini kenapa kok harusnya kan dia pindah gitu. Terus kita masuk ke tenda kita. Akhirnya saya diskusi sama orang Arab yang ada di situ, kami dipindahkan ke tenda yang di atas, yang 115 yang di atas. Nah yang di atas ini kendalanya adalah tendanya lebih banyak. Otomatis antri makan dan ininya juga lebih panjang. Oh iya. Terutama kamar mandi. Terlebih lagi kamar mandi misalnya 5 pintu itu hanya 3 yang bisa diaktifkan. Aduh. Ya, ini sangat mengganggu sekali. Jadi rentetan visa ini kami dipastikan itu resmi. Terus kami juga terdaftar sebagai jemaahnya di Travelia dan kami diminta bayar visa, kami bayar. Jadi bukan sengaja kami cari, memang itu saya pun sebagai jemaah di situ. Terus kemudian maktab kami dijanjikan 111 terus dipindahkan 115. Di 115 pun tenda kami dipakai oleh dia. Akhirnya kami pindah ke yang lebih besar itu di maktab 115 di sana. Setelah negosiasi sama orang Arab yang ada di sana, dia bilang udah pakai tenda ini aja. Yang uniknya hampir setiap hari orang Ampuri datang kepada kami. Terus Ustadz ini bukan tendanya Ustadz. Loh, kalau bukan tenda saya di mana? Menurut gambar tenda saya yang dipakai oleh Ibnu Mas'ud. Suruh dia keluar, jemaah kami masuk di sana. Bilang gitu. Akhirnya dia pergi lagi, datang lagi besok. Jadi ini masalah demi masalah muncul gitu di lapangan. Saya sudah merasa terzalimi karena harus pindah dari 111 ke 115. 2 kali pindah. Tenda kami dipakai sama dia, terus kemudian disuruh gabung sama dia. Waktu itu kemudian pindah lagi ke maktab yang di sebelahnya, di tenda sebelahnya. Udah selesai. Akhirnya udah alhamdulillah kita berjalanlah haji itu. Pulang haji, pas kasus pansus itu, tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibbah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil, terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan. Ini dikembalikan uang untuk apa? Nggak tahu tanda kutip apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh paham. Ya akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustadz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan. Datanglah surat KPK pemanggilan. Kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami diwawancarai dan diminta data-data. Kami kasih semua data-data. Saya bilang, kena bahasa teman-teman KPK itu, Ustadz tolong bantu kami. Oke, kalau untuk ini kenapa tidak? Apa yang bisa kami bantu, kami bantu. Jadi semua data laporan keuangan, apa yang diminta data jemaah atau apa, kami kasih semuanya. Kooperatif. Ya, semua kita kasih. Makanya kan waktu kedatangan kami yang pertama kan KPK merespon positif karena kita datang dan kita memang tadi. Nah, sudah selesai. Terus akun tim bilang, Ustadz kita taruh aja nih uang ini adalah pengurangan biaya visa karena kita tahu itu pembayaran visa. Ya udah, kita tulis begitu. Di KPK pun sudah masuk, kami sudah kasih, itu adalah pengurangan visa, gitu kan. Nah, uang ini pada saat kita mau diapakan uang ini? Saya juga tidak ingin pakai untuk beli tiket, kita kan ada pembukingan tiket, pesawat, ada hotel, umroh kan terus berjalan. Tapi uang ini kita masih ragu nih dipakai atau tidak. Jadi saya biarin aja sampai akhirnya panggilan yang kedua KPK minta uang itu dikembalikan. Jadi kita kembalikan uang itu ke KPK. Kita kembalikan uang itu ke KPK. Nah waktu itu juga ada jemaah kami sekitar 37 orang waktu sebelum berangkat haji itu visanya belum keluar. Kami konfirmasi ke pihak Muhibbah ini kenapa. Lama baru ada jawabannya. Terakhir jawabannya ya ini kalau mau keluar bayar $1.000 per orang.
berarti 37.000. Hmm. Ini selain daripada jamaah yang sudah bayar 4.500. Sebenarnya sudah bayar 4.000, ini tambahannya. Kursnya dolar ya teman-teman ya? Ya, pakai dolar, $4.500 per visa. Itu sudah kami bayar. Nah, tapi dari 4.500 itu kali 122 jemaah, itu memang yang yang keluar visanya, yang belum keluar itu 37. Nah, itu kami misalnya kenapa nggak keluar? Kita kan sudah bayar. Ya ini kalau mau keluar bahasa mereka ya ditambah $1.000 per jamaah. Dan itu bahasa Ibnu Mas'ud. Jadi dia bayar $1.000 jadi kali 30 itu 37.000. Kami bayarlah. Ternyata setelah itu kami tahu itu uang dianggap itu adalah jasanya dia. Kok tiba-tiba ada jasa? Nah itu saya sempat tanya. Waktu pertama dia datang untuk nawarkan visa, dia bilang kami mau bantu untuk memudahkan segala macam. Terus saya bilang kenapa tiba-tiba antum minta jasa? Dia bilang antum ini nggak kayak orang nggak ngerti. Lah? Ya, antum sudah dibantu begini begitu bahasanya sambil marah-marah. Loh, antum ustadz masa antum nggak paham? Terus bentar, justru karena saya ustadz saya harus paham. Saya tahu ini halal haramnya di mana nih gitu. Udah dia marah-marah pokoknya. Sampai dia waktu itu mengancam tidak mau melanjutkan proses visanya Uhud. Jemaah visa kami. Pokoknya jemaah Uhud sudah tidak boleh diurus gitu kan. Nah, kecuali mungkin kalau kita bayar itu. Ya udah kita bayar. Karena kita nggak mungkin mundur. Nggak ada akadnya padahal ya. Tapi tetap dibayar Ustaz. Ya seperti itulah. Nah makanya teman-teman KPK tuh saya sampaikan semua ini. Mereka bilang Ustaz yang ini yang 4.500 kali sekian jemaah kembalikan ke negara Ustaz. Oke. Yang 37.000 juga dikembalikan ke negara. Maaf dipotong Ustaz, boleh spesifik nggak? $4.500 tadi dikali sekian jamalnya berapa Ustaz? 122. Itu semuanya dikembalikan ke negara? Tapi 122 itu dipotong 6 orang petugas. Karena ada petugas. Oh, free of charge? Ya, petugas. Jadi yang kita bayar 118. Nah, waktu mereka mengembalikan uang ke kami, itu yang dikembalikan 115. Jadi bukan 118 pengembaliannya. Ini biar clear. Berarti masih ada 3 jemaah 4.500 kali 3 yang belum kembali kepada kami. Itu sudah kami sampaikan semua ke KPK, gitu kan. Alhamdulillah kami waktu store uang 4.500 kali jumlah jemaah kami sudah punya tanda bukti. Ditandatangani pakai materai. Waktu kami juga store uang 37.000 kami juga punya bukti. Kami juga bayar maktab VIP ke Ampuri juga ada buktinya. Itu semua sudah saya serahkan ke KPK. Nah ini buktinya kami seperti ini. Nah jadi lanjut, seperti itu. Nah waktu mereka kembalikan uang dan akhirnya KPK menanyakan tentang visa ini. Pertanyaan penyidik itu, Ustadz tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya bilang saya nggak tahu. Setahu saya bayar karena umroh selama ini bayar, furoda bayar. Ustadz itu gratis loh Ustadz. Loh berarti yang dia minta uang 4.500 itu nggak boleh dong kan gitu. Oke. Jadi, makanya dia balikin. Makanya dibalikin. Nah inilah rentetan sejarah panjang. Kenapa saya ambil satu kesimpulan untuk ditanya sama media. Saya korban. Dan saya menyebut nama Ibnu Mas'ud karena memang orang ini yang datang. Travel dia muhibah, travel ini yang dipakai nama-nama kami di situ. Jadi saya bukan mengarang-arang gitu. Ya. Kalau memang ada statement dari mereka nggak menipu itu urusan mereka. Tapi kami membahasakan apa adanya dan kami punya datanya. Gitu. Oh Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi artinya begitu. Ini coba saya rangkum sedikit ya untuk masalah yang kuota ini dulu nih. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Datanglah jatah 20.000 untuk jamaah Indonesia. Yang tadi udah kita tahu ya, harusnya 92%, 8%. Nah, tapi ternyata dari surat putusan dari Menteri Agama saat itu yang dibahas di jurnalis Tempo adalah kok tiba-tiba jadi 50-50. Nah, saya nggak mau bahas itunya sih sebenarnya sih, tapi yang penting adalah itu resmi. Karena memang ya perdagangannya jelas transaksinya memang ada resmi yang diberikan atau mungkin dikabarkan informasinya lewat Kementerian Agama. Setelah itu Ustadz nggak tahu, Ustadz beli karena penawarannya pun juga ini jual beli kan. Betul. Ya kan, ya visa ya kita juga sedikit paham ya mengenai furoda. Itu ya memang ada jual beli di situ. Taunya belakangan dibalikin uangnya. Dengan nilai 4.500 sama berarti plek-plek segitu Ustadz ya. Nah, ini saya kurang paham nih. Mungkin karena orang-orang hukum yang tahu nih apakah ini biar menghilangkan jejak atau seperti apa, saya kurang paham di situ. Ya terlepas daripada mereka hilangkan jejak atau tidak, saya cuma coba menjelaskan realitanya seperti ini. Ya, kenapa statement kami keluar di media, kami korban?
Kenapa ada nama Ibnu Mas'ud? Kenapa ada nama Muhibbah? Ya karena ini sejarahnya. Kami tadinya furoda, terus kemudian kami beralih karena ada penawaran dari mereka. Ini visa resmi, ini kota tambahan. Bahkan seingat saya itu tidak ada bahasa, ini tidak ada hubungannya sama regulasi yang 928, karena ini kota tambahan. Dan kami juga ditawarin maktab VIP, kami bayar semuanya. Karena mereka minta bayar dan kami tidak tahu kalau itu tidak berbayar. Oke. Seperti itu. Makanya waktu KPK pun undang kami datang, KPK pun meminta uang itu dikembalikan, kami kembalikan, kami sudah ikutin semua prosedur. Nah seperti itu. Oke. Nah ini menarik Ustaz. Dari mulai mungkin ada bayaran apa segala macamnya. Ini lu deh. Furoda tiba-tiba haji khusus. Jamaahnya Uhutur saat itu tahu nggak kalau ini kan daftarnya furoda. Kok tiba-tiba berubah jadi haji khusus? Nah soalnya ada beberapa video juga yang sempat naik ya. Saya lupa ya waktu itu dari mana. Mengatakan bahwa katanya nggak tahu kalau dari furoda ke khusus. Nah apakah memang ada jamaah-jamaahnya yang dari Uhutur tentunya itu dikasih tahu gitu loh. Jadi bukan beli kucing dalam karung Ustaz. Semua jemaah kami sudah kami beritakan. Kalau kami dari furoda pindah ke haji khusus, itu kami sudah bahasakan semua. Kami beritakan. Jadi kami itu kalau mau berangkat umroh atau haji, kami buatkan grup jemaah. Oke. Di grup itu semua informasi kami sampaikan. Itinerary perjalanan, fasilitas, ada perubahan schedule penerbangan, semua kami beritakan. Nah diantaranya itu. Bahkan di Japri satu persatu, semua jemaah diberi informasikan. Kalau kita ini akan beralih. Waktu itu kebetulan jumlah jemaah kita total semua 150 lebih. Karena 122 ini 6 petugas dan 118 jemaah itu masuk ke kota. Sisanya sekitar 30-an lebih. Saya lupa 30 sampai 37 itu tetap furoda. Oke. Karena ini kita buatin paket furoda. Artinya mereka pakai maktab murni furoda seperti itulah. Dan kami buatkan paket namanya bronze. Jadi memang ada furoda, ada kota, ada khusus gitu, haji khusus. Nah seperti itu. Nah ini yang terjadi. Waktu kami beralih dari semuanya furoda, tersisa 30-an aja yang paket bronze, ini pindah ke kota, kami informasikan. Makanya ini semua sudah kami beritakan. Jadi kalau ada berita, ada jemaah Uhutur, itu bahasa yang kami dapat juga statementnya ya, dibohongi, merasa dibohongi oleh pendakwah Haid Basalamah, ini agak unik nih. Ini jemaah yang mana gitu, yang dikontak. Jemaah siapa yang ngomong? Karena jemaah kami semuanya tahu. Dan begini rasionalnya, kalau memang betul dia merasa dibohongi, misal tanda kutip dia seperti yang diangkat oleh media, maka berarti dia harusnya bicara dari awal dong sebelum berangkat. Ustadz kok saya furoda, kok saya jadi kota, kan dari awal. Kenapa sekarang ada kasus KPK baru dia ngomong? Dan di sana mereka tahu betul, kita bahasakan ini karena kita haji khusus dapat maktab VIP. Dan jemaah menikmati semua itu. Iya ya, logikanya kan kalaupun furoda nggak mungkin di tempat yang maktabnya VIP. Betul. Dan itu semua sudah tahu. Makanya, dan kalaupun misalnya dia mengeluh, dia harus kan sampaikan ke kami dulu. Dan tidak ada komplainan jemaah selama ini. Belum ada satupun yang komplain. Bahkan kami bisa membahasakan, alhamdulillah, di antara jemaah kami yang sangat puas adalah jemaah penerbangan pada saat itu. Karena bus, hotel yang kami janjikan semua persis, kami nggak pernah ganti-ganti. Nah ini izin Ustadz, ini kan soalnya dari airmall.id ya. KPK bilang ada jemaah merasa dibohongi Khalid Basalamah. Nah ini yang maksud saya nonton ini. Jadi statementnya saya juga kurang tahu ya, maksudnya tujuannya kemana. Kok rasa-rasanya dari media ini adalah benar-benar mengiyakan apa yang ada laporan ya, dari inilah penyakitnya media nih masalahnya. Jadi banyak di antara mereka, ya kalau kita bahasakan bahasa ceramah itu kurang bertakwa kepada Allah. Harusnya kan jelas dulu nih, gitu kan. Apalagi kalau buat judul-judul yang sengaja mengkritik supaya menjual. Karena pada saat ini dibahasakan, kami konfirmasi ke jamaah-jamaah kami. Memang ada di antara bapak ibu yang merasa belum diinformasikan. Akhirnya ada jemaah kami yang buat cuplikan tuh, pakai handphone dia sendiri. Inisiatifnya beliau sendiri. Ini salah satu jemaah kami dari Makassar. Nah, ini beliau membahasakan. Nanti sebelum kita play yang ini boleh balik ke Bapak tadi kemeja warna putih. Nah ini, Ustadz tahu kan di sini kan narasinya kan seakan beliau adalah jamaah Uhutur. Tapi Ustadz ingat muka beliau?
Oh bukan ini bukan ini petugas. Oh petugas. Oh I see. Ini petugas yang KPK. disebutkan jelas nggak petugas bahwa nama itu benar-benar dari jamaah dan Ustadz tahu? Saya nggak tahu. Pokoknya kami cuma dapat dari mendengar juga informasi katanya ada jemaah Uhud merasa dibohongi. Bahasa dibohongi ini agak unik. Karena ini mustahil terjadi gitu. Bagi kami yang mustahil. Kami nggak pernah ada niat membohongi. Mungkin gini, salah satu hal-hal kecil ya yang selalu kami jadikan SOP di Uhud Tour, dan itu saya tekankan sekali sebagai SOP. Uhud kalau buat flyer kita usahakan tidak ada setaraf. Hotel ini setaraf. Tahu. Kenapa tidak ada setaraf? Karena kami mau komitmen, tidak ada tadlis, nggak ada sesuatu yang samar. Jadi kalau kita sebutkan misalnya paket platinum di Madinah Hotel Hilton, di Mekah Hotel Intercon, kami sebelum angkat flyer sudah DP hotelnya. Jadi nggak ada istilah jemaah nggak dapat kamar. Oke. Kebanyakan travel mereka angkat flyer, mereka tes pasar dulu. Begitu ada jemaah baru dia kontak. Kalau hotelnya penuh, makanya dia tulis taraf, dia bisa pindah ke hotel lain. Oh, karena cash flow-nya mungkin belum sekuat Uhud Tour kali. Bukan masalah cash flow, ini masalah komitmen. Karena kan jumlah kamar yang kita ambil, kalau kita sudah DP, dan DP itu kan bisa contoh harga kamar 1.000 atau 2.000 riyal per kamar, tergantung hotel bintang 5-nya. Kan kita bisa kasih tanda jadi dulu. Masya Allah. Ya. Jadi itu bukan cash flow yang besar. Yang penting kita bayar, dan kita memang berbisnis harus punya modal, mau gak mau gitu kan. Nah, kita bayar dulu. Jadi jemaah itu pasti dapat. Dan pada saat kita iklanin, jemaah baca, dia daftar karena fasilitas itu, dia dapat fasilitas itu. Oke. Dan pada saat dia bayar, kita lunasin juga ini penyelesaiannya gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ini salah satu contoh komitmen kami yang mustahil kami itu berbohong ke jamaah. Di saat kami menunjukkan ini koper Bapak Ibu, ini bajunya, ini busnya, semua sama seperti apa yang kita berikan. Terlalu banyak testimoni kami di media yang kami angkat, jemaah bicara sendiri. Uhud Tour memberikan gini, Uhud Tour seperti ini. Jadi mereka membahasakan. Jadi ini agak unik nih. Yang rasional tadi saya bilang, kalau jemaah ini betul merasa dibohongi, harusnya bukan sekarang dong. Ya harusnya kemarin. Sederhana sekali, sebelum berangkat, dia akan bilang, karena bisa ngomong sama saya, apalagi haji ini bersama saya. Terbuka sekali jemaah bicara. Ustaz, saya kan furoda, kenapa Ustaz alihkan saya ke kota? Kan bisa saja begitu. Iya. Saya tentu jelaskan. Tapi memang sudah kita jelaskan dari awal. Jadi jemaah tidak ada yang berangkat ini kayak tidak tahu. Itu nggak mungkin gitu. Ini menurut kami, karena kami yang di lapangan ya. Begitu juga pada saat mereka pakai fasilitas kami, tahu ini fasilitasnya haji khusus. Kayak maktab VIP itu misalnya. Karena furoda nggak bisa masuk di situ. Dan semua jemaah, alhamdulillahnya waktu kami masuk di Mekah, tanggal 4 Zulhijjah, 1 Zulhijjah kami masuk itu, kami umroh, semua jemaah kami taruh di Hotel Anjum. Baik yang khusus ataupun yang furoda. Yang furoda kami kasih mereka bonus 4 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 4 Zulhijjah. Jadi satu hotel semuanya. Jadi yang furoda pun itu satu hotel sama haji khusus tapi hanya 4 hari. Setelah tanggal 4 Zulhijjah, yang furoda pindah ke hotel mereka yang standar. Hotel transit mereka, tenda mereka standar. Nanti ketemu kami lagi di saat kalau seingat saya itu mungkin tawaf wajibnya haji. Seingat saya tak tahu ifadah. Nah, di sini tinggal yang khusus saja. Jadi perbedaan furoda sama ini dari sebelum kita berangkat, pada saat kita berangkat itu sudah jelas semua bagi jemaah. Jadi agak unik pada saat keluar statement, oh ada jemaah merasa dibohongi. Jemaah siapa? Tampilkan saja siapa jemaahnya. Kita bisa jelasin karena kami punya bukti. Makanya tadi jemaah kami yang dari Makassar, Pak Rifa, jazahullah khair, beliau buat cuplikan, beliau mengatakan di video ini saya masih simpan buktinya. Di grup itu kami diinformasikan. Jadi saya berangkat dalam kondisi saya faham ini adalah khusus. Dan jemaah yang ini video ini kan juga rame viral nih. Beliau diarahkan oleh Ustadz untuk mengeluarkan testimoni seperti ini? Enggak. Apa kemauan pribadi? Enggak, saya tidak pernah bicara. Kalau saya pribadi. Tapi saya tiba-tiba dikasih lihat, oh ada jemaah itu ditulis. Video ini dibuat spontanitas. Wah, ini yang komen teman saya nih. Coba dilihat dia tuh apa dia tulis tuh. Ini Makulau Karina. Karina Makulau. Anak dari Raja Makassar, Raja Goa, Andi Jema Makulau. Nah itu dari sana. Coba
saya baca dulu teman saya dulu ya, karena saya salah fokus ke sini jadinya nih. Tetangga saya nih beda berapa rumah doang tuh, satu komplek. Saya baru tahu nih. Bismillah, saya juga jamaah Uhud, masya Allah nggak pernah ada kendala. Waktu tunggu pembagian kamar dapat paling akhir dan nggak menunggu. Pas masuk kamar dapat upgrade dan staf Uhud selalu minta maaf. Padahal menurutku ya nggak apa-apa, nggak kenapa-napa gitu. Total itu mereka handle jamaahnya. Dan ngelihat Ustadz Khalid ikut ngangkat kardus air mineral pun, masya Allah. Beliau yang punya loh, yang punya. Kok pakai ngangkut-ngangkut kardus air gitu kan? Bukan staff, bukan mutoif juga, tapi nggak bosi, nggak merasa bos gitu. Masya Allah lihatnya. Ini real loh, ini Karina Makulau, ya benar. Anak dari Raja apa Goa ya? Ya, tetangga saya Pak Andi Maradang Jemaah Makulau. Ini mah begitu. Wah, sehat-sehat selalu. Saya baru tahu nih. Satu kompleks ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rifa, salah satu jemaah Uhud yang berangkat haji khusus 2024. Di mana nih ada berita rilis dari KPK bahwa ada jemaah yang berangkat haji khusus tanpa sepengetahuan dia. Dia daftarnya pakai furoda, tentunya diberangkatkan memakai haji khusus. Yang saya alami berbeda. Yang saya alami itu bahwa info memakai haji khusus sudah diinfokan sejak awal, itu bulan Februari, baik di grup maupun di Japri langsung oleh admin Uhud. Oh iya, Japri. Jadi kita berangkatnya pakai haji khusus, dan saya sudah ketahui dari awal. Sesampainya di Mekah, proses haji juga fasilitasnya sama, pakai maktab VIP. Di Medina pakai hotel Hilton, di Mekah selama proses haji itu di Hotel Anjum di Ring 1. Jadi sama sekali tidak ada perubahan. Tadi Ustaz bilang Anjum ya. Yang saya alami ya seperti itu. Sudah info dari awal. Kalau mau buktinya, saya masih ada simpan jejak untuk WhatsApp di grup maupun di Japri. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Semoga yang fitnah Ustaz diberi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Ini beliau saksian langsung ya bahwa jamaah Uhud yang kemarin dan hampir jamaah rata-rata menghubungi kami bersedia kalau memang diminta kesaksiannya. Artinya memang kita sudah menginformasikan dari awal. Jadi sekali lagi sebenarnya sederhana. Kalau memang ada jemaah yang merasa dibohongi, kenapa sekarang dia ngomong? Dia ngomong dari awal aja, saya mau furoda aja, karena kita ada furoda sama ada khusus. Jadi kalaupun nggak pilih khusus yang untuk yang ikutan rombongan ini, dia bisa, ya silakan. Ya, dia bisa furoda. Dan selama di sana juga, yang tadi saya kasih gambaran, tanggal 1 sampai tanggal 4 Zulhijjah, kita gabungin tuh satu hotel. Furoda sama khusus, tapi memang furoda ini hanya 4 hari, sampai tanggal 4 Zulhijjah. Sementara yang ini sampai habis haji, karena mereka pakai hotel bintang 5. Oke. Jadi di situ sudah jelas mana furoda, mana. Dan belum pernah ada yang komplain. Mereka mudah sekali datang. Ustadz, kok saya nggak ikut yang furoda itu misalnya? Ini nggak ada bahasa itu. Mereka oke-oke saja. Jadi bahasa dibohongin ini terlalu vulgar dan luar biasa gitu ya. Nah, udah nyampe KPK belum? Atau mungkin gini, hasil dari putusan KPK seperti apa Ustadz? Dari kan semuanya pasti dijelaskan, kan di berita juga ngangkat 7,5 sampai 8 jam gitu. Ya, jadi sebenarnya bahasa juga 7-8 jam ini perlu difahami ya. Saya memang belum pernah masuk di KPK seperti kemarin, baru 2 kali ini. Saya melihat sebenarnya kan ada proses ya. Kita datang, ada registrasi, terus kemudian pada saat duduk mulai dibuka, kadang-kadang nanya kabar, habis itu baru mulai bertanya pertanyaan, dan kita ada break sholat, ada makan siang, habis duhur, lanjut lagi, habis asar break lagi sholat. Terus ada istirahat sebentar, mungkin penyidiknya, habis itu baru kembali lagi. Jadi memang proses 7-8 jam itu bukan proses kita duduk nggak berdiri sama sekali. Jadi jangan sampai difahami negatif. Saya pun di dalam, pada saat lagi ditanya-tanya, setelah selesai, ada teman-teman penyidik yang bertanya, Ustadz mau tanya masalah hukum begini bagaimana? Jadi saya sambil jawab. Sambil tanya jawab juga? Saya sambil jawab pertanyaan agama. Itu yang terjadi. Jadi saya tidak merasa sama sekali saya di sana sebagai orang yang bersalah atau saya terkekang. Saya biasa aja. Saya pulang dari KPK pun saya tetap isi taklim biasa. Makanya ada jemaah saya yang telepon semalam, Ustadz habis dipanggil KPK ini Ustadz masih isi taklim. Emang kenapa? Kita nggak ada sesuatu. Saya ini bahkan dibahasakan oleh penyidik pada saat itu. Ustadz jazakallah khair Ustadz sudah mau datang, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi masyarakat supaya mereka tidak perlu takut untuk menyampaikan informasi.
Ustaz tolong bantu ya. Oh iya, apa yang saya bisa bantu kenapa tidak? Karena memang kami nggak pernah merasa bersalah kan. Kami merasa mungkin kehadiran di situ bisa membantu apa. Tapi sekali lagi sebenarnya saya tidak perlu masuk ke ranah terlalu jauh ke situ. Intinya saya ingin menjelaskan kenapa keluar statement kami korban. Nah ini loh rentetan sejarahnya gitu. Jadi biar berurut A, B, C, D, E sampai habis gitu. Ya. Jadi mengenai korban itu sendiri, begitu Ustadz utarakan ke KPK, artinya saya nggak tahu nih, ini bahasa hukumnya seperti apa gitu. Jadi kalau korban berarti datang ke KPK sebagai saksi. Ya. Sebagai saksi dengan ada kejadian apa segala macam, apalagi ada transaksi gitu kan di PT Muhibah. Setelah itu dinyatakan korban. Terus apa respon dari KPK bahwa jawaban Ustadz adalah mengenai korban? Ya mereka catat saja. Mereka catat dan mereka catat semua. Jadi mereka tanya bagaimana pertama ketemu Ibnu Mas'ud, apa yang ditawarkan. Ya seperti itu saya paparkan semua apa adanya. Lalu totalnya ada berapa Ustadz travelnya? Kalau boleh tahu ini kan semacam kayak konsorsium ya. Jadi dari PT Muhibah berangkat total jamaah seluruhnya berapa Ustadz? Saya tidak tahu kalau mereka berapa. Tapi yang jelas saya sama jemaah Uhud karena sudah siap paspor, udah siap semua kan. Ini kan sudah siap untuk furoda. Tinggal itu yang kami serahkan. Kami tahu cuma jemaah kami. Saya pun berharap sebenarnya yang saya bahas adalah lingkup jemaah saya saja. Ya, saya tidak mau tiba-tiba tampil di media mengatakan korban terus ingin mengkambing hitamkan orang, sama sekali tidak. Nggak, maksud karena ini historinya. Betul. Maksud saya gini, apakah memang Ustadz sendirian atau memang ada banyak travel juga atau seperti apa? Gitu? Yang mana nih yang ikut ke Muhibah? Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Tapi dari asosiasi kami pun ada yang ikut sama mereka sekitar 20 orang kalau tidak salah. Itu urusan asosiasi. Tapi pakai travel apa? Pakai Muhibah juga. Jadi mereka ini menawarkan kita bergabung sama mereka karena mereka sudah PIHK sudah lama, gitu. Tapi dari penyidik atau mungkin dari kepolisian, PT Muhibah ini dicek nggak? Maksudnya saya tidak tahu sampai ke sana, karena saya betul-betul nggak takut kan bodong atau apa misal. Saya nggak tahu. Saya sudah sebutkan nama, mereka bisa cek. Kami pun waktu disebutkan Muhibah, kami sempat cek awalnya. Memang travelnya ada, memang PIHK ada, memang Ibnu Mas'ud ini bergabung di Ampuri di divisi haji, gitu-gitu kan. Kami udah cek semua waktu awal. Berarti ini visa resmi, ini memang orang di Ampuri, orang ini punya PT Muhibah. Kita pun daftar. Saya sampai bawa ke KPK tuh list nama kami memang sebagai jemaah Muhibah. Nama saya pun ada Muhibah. Jadi memang kita resmi semua di situ. Ini loh yang terjadi. Realitanya begitu. Realitanya seperti ini. Nah, artinya tinggal jawabannya berarti Ustadz ya. Tinggal jawabannya seperti apa rilis dari KPK-nya. Next-nya apa gitu? Kita boleh tahu. Saya tidak tahu. Saya cuma bilang pada penyidik waktu kedatangan saya yang pertama ada satu bapak, saya namanya Pak Rizky. Saya tanya salah satunya waktu kami ada jedah istirahat sebentar, Pak Rizky, saya mau tanya, maaf, saya ini tersangka atau gimana? Bukan Ustadz sebagai saksi. Itu bahasa penyidik langsung. Kedatangan yang kedua pun itu sempat saya tanya ada berapa travel yang rencana mau diperiksa. Banyak Ustadz, sekitar 400-an. 400 travel? Begitu bahasa tadi yang saya dengar dari penyidiknya. Terus kemudian ini setelah saya sampaikan semuanya, saya paparkan karena saya datangkan data-data. Kalau kami ditawarkan maktab ini, kami dipindahkan tersebut, ini saya datangkan semua, saya sampaikan. Ini nama kami listnya di Muhibah. Ini tanda penyerahan kami uang 4.500 yang mereka minta pakai matre. Ini pembayaran 37.000-nya yang diminta. Kami serahkan semuanya. Jadi memang setelah itu saya sempat bertanya, habis ini apa Pak? Ya udah, nanti kalau memang kami butuh, baru kami konfirmasi lagi ke Ustadz. Jadi tidak ada bahasa nanti Ustadz akan ditahan atau Ustadz akan ada panggilan lagi, itu tidak ada sama sekali. Ya udah, mereka dapat informasi. Saya cuma merasa saya selama ini saya merasa saya kok jadi korban ya. Karena saya tadinya sudah tinggal berangkat sama jemaah saya, tapi karena ditawarkan ini visa resmi, maktab VIP, ya udah kita jalan gitu. Anggaplah tadi bulat deh 400 travel misalnya, menurut tadi laporan kan. Dari 400 itu misalnya bulat deh Uhud 1 berarti sisanya 399. Berarti kan kalau dimiliki sama satu orang aja misalnya minimal berarti ada 399 owner dari travel yang lainnya. Kok di sini rasa-rasanya apakah kenapa
Ustadz itu yang menjadikan seakan-akan menjadi aktor utama? Nah, nggak tahu. Itu juga jadi tanda tanya di diri saya sendiri. 359 lainnya Ya, dipanggil juga kemarin? Dan yang gini, kan jumlah kota yang dipermasalahkan kan 10.000. Ya kan? Oke. Kan tadi yang dibahas oleh apa? Tadi apa sih? Apa? Kompas atau apa tadi? Ya, Tempo. Tempo. Yang dibahas oleh Tempo tadi itu kan ada surat tuh, dibagi 50%. Nah ini. Berarti kan 50% itu 10.000 kan. Nah 10.000 ini kalau kita anggap itu yang dipakai kan, yang dipermasalahkan, Uhud itu mengambil dari Muhibbah sesuai dengan penawaran mereka 122. Iya. Artinya kalau 10.000 kurang 122 masih ada 9.800 sekian. Nah ini ini mana ini, kenapa nggak dibahas gitu kan? Kenapa kok ada kesan tadi itu, memang kok kesannya kok Khalid Basalamah ini, kok Uhud Tour ini gitu. Apalagi lebih dalam keluar statement itu ada jemaah Uhud yang merasa dibohongi. Ini kok ke sini sih gitu loh. Ini bahasanya kemana sebenarnya arahnya? Kan harusnya ngerucut aja ke inti permasalahan apa gitu. Jadi ya sudah, yang penting kalau saya sih, saya sudah jawab sebagai warga negara. Saya tahu teori agama, saya Ustadz pada Wali Amr. Saya ditanya historinya, saya ceritakan semuanya. Dan saya mengeluarkan kata-kata saya korban karena alasan saya sudah saya paparkan tadi. Jadi semuanya apa adanya. Kita bukan sengaja mau kambing hitamkan orang atau menyerang, tidak. Saya memang sampaikan apa adanya. Saya tidak mau, sebab saya sebagai figur di agama, salah satu dari sekian banyak Masya Allah dai-dai kita di Indonesia ini, saya cuma salah satunya. Yang saya tidak mau, di belakang kita ini ada kami sebagai dai, ada Islam, ada Al-Quran, ada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nanti orang anggap nilai negatif. Oh, Ustadz bisa bohongin jemaahnya ya. Nah, ya saya nggak mau ini, karena memang tidak benar. Alhamdulillah kita cukup gentle. Kalau salah kita katakan salah, kalau enggak ya enggak. Wah, Masya Allah. Maksudnya kooperatif juga ya, bisa dibilang. Mungkin datang ke sana apa segala macam ngejawab gitu. Dan datang kemarin sempat rame juga 1, 2, 3, 5 orang ya, 4 orang ya Ustadz ya. Itu kan ada pengacara juga di sana. Nah artinya kalau misalnya, ini bahasa saya sih awam sekali ya, kalau misalnya Ustadz tidak merasa salah, kenapa harus bawa rombongan pengacara Ustadz? Oke. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tutimmus shalihat. Itu sunnah Nabi kita ucapkan. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Saya tidak pernah berpikir pakai pengacara. Tapi jazahullah khair, Dr. Faisal selaku pengacara, beliau datang dan beliau menawarkan mau mendampingi kami, ya. Maka saya mengatakan silahkan, kalau emang mau menolong kami dalam masalah ini silahkan. Akhirnya beliau hadir bersama kami ke sana mendampingi, supaya nanti jangan sampai juga ada mungkin ada bahasa-bahasa yang takutnya nanti dipelintir atau disalahgunakan, lalu saya tadinya tidak bersalah bisa jadi bersalah. Oke, sangat bagus, kenapa tidak gitu kan? Maka itulah sebabnya. Jadi bukan secara khusus gitu. Saya sengaja bayar pengacara dengan jumlah sekian, tidak ada sama sekali. Ini jazakallah khair, beliau dengan timnya datang ingin memberikan bantuan kepada kami. Kenapa saya nolak? Ya udah kami jalan sama-sama. Tapi memang harus 5 gitu Ustaz. Ya kayaknya, itu memang ya saya tidak tahu, tapi itu tim beliau yang beliau ajak jalan. Saya cuma tahu ya saya jalan bersama-sama. Nah sekarang kabar Ibnu Mas'udnya kemana Ustaz? Misalkan dengan posisi korban, artinya kan ya Ustaz punya hak juga untuk kayak, wah nih kok jadi gua nih karena masalahnya nih. Ya, saya tidak tahu. Ya, lu tanggung jawab lah. Enggak, misalnya udah dicoba kontak ke Ibnu Mas'ud. Oh, saya tidak berpikir lagi untuk kontak, karena memang betul-betul saya waktu pulang haji sudah membahasakan kepada tim saya, orang ini kita cut off, nggak boleh lagi berhubungan sama dia, karena saya sudah sangat kecewa dengan muamalahnya. Bermula dari dia minta uang 37.000 itu dengan marah-marah, seakan-akan antum kok tidak mengerti, antum Ustadz harusnya gini-gini, itu sudah nggak nyaman gitu. Kemudian tenda kami di Mina dipakai, kami dipindahkan juga sebelumnya maktab 111 ke 115. Setelah pindah pun di 115 tenda itu kami dipakai kan. Nah itu jadi masalah semua itu. Akhirnya terus ada pengembalian uang yang tidak jelas. Kenapa dikembalikan? Karena kan kami dipanggil di KPK. Bahasa KPK, Ustadz kan Uhud Tour. Kenapa Ustadz ada di Jemaah Muhibbah? Memang pertanyaan itu. Jadi kami jawab loh, Muhibbah ini begini loh ceritanya. Jadi bukan saya tiba-tiba datang nyelonong ke KPK, saya begini loh, begini. Bukan, memang kami dipanggil, kami ditanya, kami jawab. Nah, seperti itu keadaannya. Kalau masalah dia di mana, bagaimana dia, saya tidak perlu tahu itu.
Karena bagi saya dia tawarkan, saya transaksi, dia katakan resmi, bagi saya sudah selesai, bagi clear. Dan sekarang berarti udah memutus, ya bisa dibilang dikatakan kecewa terhadap Iya, kerjasama sama kalau Ibnu Mas'ud itu ini. sudah sangat, kalau Arax itu sudah sangat kecewa karena dari muamalahnya gitu. Oh, oke. Dan kenapa nggak coba upaya cari? Maksudnya kan di sini kan siapa tahu kan dia harus tanggung jawab gitu loh, Ustaz. Maksudnya cari tahu di mana letaknya atau Kalau melihat, kirim nomor beliau ke penyidik KPK. saya rasa mungkin KPK sudah tahu. Oh. Iya. Jadi memang permasalahannya adalah setelah mereka mengembalikan uang 4.500 ke kami, tidak boleh ada dokumentasi, tidak boleh ada tanda terima. Ini sudah membuat saya makin udah, ini betul-betul nggak boleh bermuamalah sama orang ini. Ini ada apa sebenarnya? Kalau dia benar, ya udah, ini tanda terimanya, uang kami kembalikan ya. Kenapa harus dilarang ada potongan dan segala macam? Dan staf kami itu tuh tidak tahu. Ya dia oke deh, apa boleh buat, nanti sudah terima uang baru dilaporkan kepada kami. Jadi saya tidak tahu tuh waktu uang mau dikembalikan, awal itu saya tidak tahu. Nanti setelah dikembalikan baru kami tahu, disampaikan, oh sudah ada uangnya. Ya juga ya, tapi kalau dipikir-pikir, kalaupun misalnya tanda kutip ya, Ustadz juga terlibat dalam lain sebagainya gitu kan, biasanya kan kalau korupsi, karena kan beritanya kan korupsi ya, KPK korupsi gitu ya. Itu kan biasanya langsung difoto, didokumentasi, dinaikin ke media bahwa ini adalah alat bukti misalnya. Ya kan, biasanya ada handphone, ada uang waktu itu dolar ya Ustadz ya? Dolar. Dibalikin 4.500 dalam bentuk memang uang dolar kursnya. Itu kan juga difoto, langsung naik berita bahwa ini kami sita. Ini bukti apa namanya? Ya alat-alat buktinya apa segala macamnya gitu ya. Tapi nyatanya nggak ada ya berita itu ya? Nggak ada. Kami diminta kembalikan, kami mengembalikan mulai proses pengembalian setelah pemanggilan yang kedua. Nah, kami kembalikan. Proses pengembalian semua alhamdulillah sesuai dengan permintaan, karena apa yang diminta kami semua kasih. Bukan cuma sekedar permintaan pengembalian uang yang muhibah kembalikan pada kami dengan tidak ada dokumentasi yang mereka minta dan segala macam. Tapi memang data Uhud pun yang diminta KPK kami kasih. Laporan keuangan kami, apa yang diminta. Ya. Saya udah bilang sama staf kami, bantu teman-teman KPK apa yang mereka minta kasih. Karena kita tidak merasa bersalah. Iya. Kita nggak ada sesuatu yang kita sembunyikan kok, apa masalahnya gitu. Oke. Dan update dari pengacara ya, berarti Dr. Faisal ya. Ini gimana respon dari ranah orang firma hukum gitu ya? Bisa dibilang apa tunggu dulu atau memang mungkin bahasanya gini kali ya. Oh, ini kayaknya sih sebenarnya aman gitu. Saya nggak tahu deh. Biasanya pengacara kan bisa ada tahu lah narasi-narasi bahwa ini mengarahnya ke mana, ke tersangka atau pidana atau misalnya kayak begitu-gitu. Apa respon beliau? Kami cuman diskusi, kemudian apa yang beliau kasih masukan kepada kami sampaikan. Di antaranya pada saat memang kami diminta, Ustadz kalau ada media bertanya, Ustadz jawab aja, gitu loh. Karena tadinya kan saya berpikir sederhana. Waktu saya panggilan pertama kan memang tidak ada media yang ngajak ngomong kan gitu. Okay. Dan saya merasa, oh iya, kalau tidak ada media, alhamdulillah gitu. Saya malah tidak tampil. Tapi justru masukan dari beliau, kalau ada media, Ustadz jawab aja. Oh gitu? Ya karena nanti kalau tidak jadi bola liar. Nanti orang akan nerka-nerka. Apalagi kan muncul pertanyaan nanti, Habib Salam apa hubungannya sama kota nih? Dan saya waktu ditanya di Blok M, di kajian kami, Ustadz gimana tuh masalah pengembalian KPK? Saya jelaskan kayak tadi, saya sebagai warga negara yang patuh, saya juga paham agama, kami ikutin, karena ini wali amr gitu ya. Terus saya sambil bicara, saya mengatakan, antum kan tahu orang kalau tersangka dia pakai rompi warna apa. Dan alhamdulillah kita datang apa adanya, apa yang mau ditanya kami sampaikan semua. Karena kita tidak pernah merasa apa yang salah sih. Saya sendiri masih nanya apa yang salah dari saya gitu kan. Karena kami ditawarkan bahasanya kota resmi, disuruh bayar sebagai jamaah, kami bayar. Karena memang itu permintaan kami, kan terdaftar sebagai jamaahnya muhibah. Diminta bayar, kami bayar. Seperti layaknya jemaah semua bayar. Gitu. Waktu mereka kembalikan pun ini uang visa. Ya udah. Orang kayak terima, tapi itu saya masih tanya ada apa nih kok? Oh iya, makanya korban. Ya. Jadi itu, bahasa korban ini perlu difahami. Saya cuma tidak mungkin kan bicara sama media tertata 1, 2, 3 menit. Oke, gimana Ustadz Khalid? Ya, saya dari Furoda, terus pindah ke kota ini, dan kami ditawarkan, ya saya merasa saya jadi korban. Karena rentetan kami dipanggil di KPK ini kan karena histori adanya kota ini. Kalau kami tidak pakai, kami tetap Furoda kan tidak mungkin dipanggil. Nah yang tawarin kota siapa? Ya ini orang ini. Oke. Berarti sekarang tinggal nunggu ya
putusan biasanya apa sih? Kalau misalnya pun korban dan akhirnya benar terbukti tidak bersalah, itu langsung tutup kasus. Nggak tahu, saya terus terang belum tahu sampai ke sana karena belum pernah kita hadapin seumur hidup kan. Yang seperti ini baru pertama kali dan saya berjalan apa adanya. Bagi saya sih yang penting saya tidak salah di pandangan agama Allah. Saya juga tahu secara hukum ya kita tidak tahu memang sebagai jamaah ya sudah. Pokoknya posisi saya itu sebenarnya mirip seperti jemaah lainnya. Iya ya. Sebentar deh, kan Ustadz terdata di PT Muhibah itu sebagai jamaah. Jamaah. Loh yang tadi yang dari Makassar, tetangga saya tadi. Semua kita terdaftar sebagai jamaah Muhibah. Itu jadi Yang beralih dari Furoda ke kota, semuanya terdaftar jadi jemaahnya dia. Oh berarti harus diusut tuntas tuh berarti PT Muhibahnya ya? Ya itu urusan mereka. Saya pokoknya tidak mau masuk ke ranah itu karena bagi saya itu tidak ada kepentingan saya di sana. Saya cuman membahasakan kan umat ini, bagi saya umat ini yang bertanya, Ustadz Khalid kenapa dipanggil? Ustadz Khalid bagaimana ceritanya? Kok bisa pakai kota? Karena dianggap ini kan orang yang pakai kota ini seperti orang yang mengambil jatahnya orang. Nah ini kita nggak ngerti. Makanya saya bahasakan saya korban, kita nggak ngerti. Kita taunya ini resmi. Dan ada mungkin yang ngikutin dialog pansus kemarin juga pasti tahu lah, connect dengan itu kan. Kan sudah ditanya oleh DPR kenapa Kementerian Agama bagi 250%, kan mereka punya jawaban tuh di publikasi. Ya, jadi itu sudah Anda bisa cari tahu lah sendiri di situ. Kami cuma bicara ranah kami aja. Supaya jangan umat salah paham, jangan sampai saya tidak ingin dakwah ini, agama ini tercoreng hanya karena kesalahpahaman. Karena memang kami tidak melakukan apa-apa. Saya bilang saya bertanya-tanya, saya salahnya di mana? Gitu. Waduh, Masya Allah nih. Artinya ada pelajaran apa Ustaz? Kalau mungkin sembari kita juga mengambil hikmahnya ya. Ini juga siapa tahu kan buat ya teman-teman semua pengusaha travel apa segala macamnya. Dan ini juga perdana juga buat Ustadz gitu kan. Gak apa-apa sampaikan aja terkait apakah ini memang ada maksud apa dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Akan nyambung situ nggak Ustaz? Saya sangat yakin. Beberapa kasus secara nasional dulu pernah viral gitu kan. Terus akhirnya saya tiba-tiba ada di situ. Ternyata memang ada hikmah Allah SWT, kita tidak tahu gitu kan. Pasti ada hikmah Allah SWT. Kalau saya selalu berasa kalau saya tidak salah ya sudah gitu kan. Ya. Semoga Allah mudahkanlah Ustaz ya. Dengan adanya seperti ini ya kita lihat saja bahwa ya insya Allah dengan kooperatif, dengan mungkin dibantu tadi Dr. Faisal gitu ya, pengacara dan lain sebagainya, korban itu ya kita lihat sampai sekarang juga Ustaz juga datang ke sini gitu kan. Nggak di sana, terus tadi barang bukti $4.500 juga bukan dijadikan sebagai alat bukti apa segala macamnya. Ya kan biasanya begitu tuh gaya-gayanya kan, misalnya pun anggarannya ke tersangka apa segala macamnya gitu dan lain sebagainya. Ya hikmahnya juga luar biasa tadi. Saya juga jadi banyak belajar apa segala macamnya. Dan tadi panas ya, sayanya stres sendiri juga, deg-degan gitu kan. Ini sebenarnya seperti apa gitu. Mungkin ngopi-ngopi dulu kali Ustaz ya. Ini biar tenang juga di ujung obrolan. Dan tadi saya mau ngopi, ngopi ya. Nah, saya Ustaz lagi seru sekali. Ini namanya kopi tubruk gajah Ustaz. Wah, Masya Allah nih. Kita coba. Soalnya kan ini kan pembahasannya kan akan sangat dalam. Izin Ustaz ngopi dulu Ustaz ya. Bismillah. Jadi kalau ngobrol yang berat-berat kayak gini teman-teman semua enaknya ditemenin sama yang bikin melek nih. Ini kopi tubruk gajah. Ini kopi kesukaan kita semua. Ini wanginya luar biasa nih, begitu dicium nih. Dihirup ya. Rasanya juga mantap, seruput. Ini kesukaannya kemarin juga Timothy Ronald kesini. Siapa lagi pada ngopi di sini ya? Pada demen-demen. Banyak narasumber kita. Kopi tubruk gajah. Informasi silakan teman-teman kalau buat pembahasan yang berat-berat kayak kita begini harus ditemenin sama kopi ini. Ada yang mau disampaikan Ustadz di ujung obrolan buat teman-teman ini nasihat lah buat saya, buat teman-teman semua terkait adanya sudah menjadi sunnatullah. Ada suka ada duka, ada kegembiraan, ada kesedihan, ada nikmat, ada cobaan gitu ya. Sebagaimana laki-laki ada perempuan, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, ada muda, ada tua, ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka nanti di sana. Nah, memang seseorang itu sehebat apapun kita sedang menjaga keimanan kita, kebaikan, amal-amal saleh kita, ujian tetap datang. Siapa yang lebih hebat dari Rasulullah SAW? Beliau sangat hebat dengan imannya sempurna segala macam. Diuji nggak? Diuji. Jadi hal-hal yang seperti ini saya menganggap sebuah ujian dalam hidup saya. Yang penting kondisinya adalah ini yang kami fahami dari guru-guru kami. Kalau sedang datang ujian, kita jadikan itu sebagai sekolah termahal buat kita. Karena ini bukan sekolah formal. Sekolah di lapangan langsung Allah ajarin kita. Ini masalah
kamu diajarin mau nggak mau harus berpikir cari jalan keluarnya. Ini praktek, nah, ini sangat mahal. Ya, mungkin dengan orang diuji dengan penyakit, orang diuji dengan tingkah laku pasangan hidupnya, diuji dengan mertuanya, macam-macam, bisnisnya segala-galanya. Jadi saya melihat ini adalah sebuah ujian. Selama kita benar, ya sudah kita komitmen, kita sabar, sebagaimana Rasulullah contohkan. Tapi kalau ada orang salah, dia bisa juga gunakan itu momentum untuk dia segera bertaubat. Misalnya istighfar, tobat kepada Allah, kemudian dia juga mengembalikan hak orang, itu kesempatan sebelum nanti ada hisab yang berat di hari kiamat. Nah itu mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari ujian. Karena mungkin orang yang bertanya, oh sekelas Ustadz pun bisa diuji. Oh justru kata Nabi SAW, ujian itu datang sesuai dengan kadar iman seseorang. Makin kuat agamanya makin berat ujiannya. Makanya Nabi SAW pernah demam berat. Kemudian seorang sahabat datang dan memegang di atas selimut beliau itu sampai terasa tembus panasnya kan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Anda diuji dengan demam yang luar biasa. Kata Nabi SAW, iya, saya diuji 2 kali lipat dari kalian. Nabi nih. Terus kemudian sahabat itu mengatakannya, Rasulullah, berarti Anda juga dapat double pahala. Kata Nabi SAW, iya. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian. Dan orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Tentu di sini bukan berarti, oh kalau orang beriman berat ujiannya itu akan diuji apa yang tidak diujikan pada orang yang bukan. Kasusnya adalah Nabi lagi demam. Contoh misalnya orang normal itu demamnya 40 derajat itu sudah harus dirawat biasanya kan. Mungkin Nabi itu bisa 50, 60, 70 mungkin. Jadi lebih berat aja. Mungkin kalau orang-orang yang biasa flu demamnya seminggu, mungkin orang beriman yang lebih kuat itu mungkin 10 hari. Jadi ujian-ujian yang sama, cuman mungkin dia lebih diberatkan. Tujuannya kata Nabi SAW, Allah terus menguji seorang mukmin di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah atau berjalan di muka bumi tidak ada dosa lagi. Jadi itu yang pertama. Jadi maksudnya ada ujian memang dalam kehidupan. Santai aja menghadapinya. Kita sudah punya perangkat yang sangat istimewa. Kalau ada nikmat, bersyukur. Ada ujian, bersabar. Ini 2 sayap kehidupan. Imbangi. Ada nikmat, tinggal bersyukur. Ada ujian, tinggal bersabar. Nah, sabar itu definisinya terima keputusan Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Contoh kita bangun tidur pagi, flu. Nah udah, kita nggak usah katakan, coba semalam AC saya nggak dinginin, atau coba semalam saya pakai selimut. Itu nggak usah dibahas ke situnya. Kita tinggal, oh Allah lagi uji saya terima sebagai keputusan Allah, ujian sebagaimana Allah kasih nikmat, saya ikhtiar, minum obat, ke dokter, istirahat yang cukup, selesai. Nah kita tinggal sabar, ini tinggal bersyukur. Oh Masya Allah. Ya, yang kedua, dengan adanya ujian-ujian itu kita jadi tahu siapa benar, siapa salah, gitu kan, otomatis. Dan terkadang Allah Azza wa Jal melibatkan kita dalam satu kejadian, mungkin kita jadi penyebab kebaikan. Ya, Allahu a'lam, saya tidak tahu apakah dengan saya hadirnya di sana ternyata membantu memang apa yang menjadi target teman-teman membongkar kasus korupsi sehingga saya juga ikut dapat pahala. Alhamdulillah. Kan kita tidak tahu. Jadi bisa saja ke situ kan gitu. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ujian itu sangat luar biasa menjadi penyebab kita dekat sama Allah. Kadang-kadang kalau ada ujian itu, kita kalau berdoa tuh beda banget dengan kalau kita lagi tidak ada ujian. Iya lagi. Iya. Iya, karena saya pernah dulu waktu pertama buka restoran Ajwad di Kalibata, sudah setahun lebih nggak buka-buka karena tukangnya nggak kerja. Saya setiap datang, ini apa sih masalah gitu. Yang kerjain itu juga tidak ada di tempat, ditelepon tidak datang, uang sudah kita serahkan. Dan itu masih awal kami bangun bisnis kan, belum ada income lain. Baru itu. Nah, sementara ini sewa berjalan. Saya pas khutbah Jumat di kampus statistik di Cawang, Kampung Melayu kan. Saya datang lebih cepat, saya sholat tuh di depan mimbar, di belakang mimbar maksudnya. Sujud saya sambil berdoa sama Allah minta jalan keluar. Rupanya antara mimbar itu dengan dinding itu ada celah sedikit. Itu bisa ngelihat. Ada satu, selepas sholat saya mundur dari depan mimbar, belakang mimbar ke depan mimbar. Jadi saya masuk di saf pertama. Bapak itu sudah tua, udah putih semua rambutnya. Dia ngomong, apa kabar Ustadz, gini-gini. Dia sempat bilang, Ustadz sempat susun nggak doa-doa dalam Al-Quran, tapi hanya doa Al-Quran tapi disusun dalam buku-buku. Oh belum Pak. Terus dia bilang, Ustadz tadi waktu sholat itu saya lihat dari celah itu, Ustadz lama sekali sujudnya, Ustadz berdoa apa? Oh saya lagi ada masalah Pak, tadi saya mohon sama Allah supaya jalan keluar. Dia sambil pegang rambutnya, dia bilang gini, Ustadz rambut saya sampai seputih ini, saya belum pernah merasakan sujud selama itu. Kok nikmat banget ya. Pesan itu kayak Allah sampaikan dari lisan beliau ke saya. Tuh, ujian itu mendatangkan kamu bisa nikmatin sujudmu loh. Belum tentu kita bisa.
Ya, jadi ujian-ujian itu datang betul-betul membuat kita jadi lebih dekat sama Allah. Kita nangis, ya Allah tolong kasih jalan keluar. Itu tidak bisa kalau lagi tidak ada ujian. Fitrahnya manusia begitu memang. Nah seperti jadi terlalu banyak pelajaran yang bisa diambil. Tapi yang jelas ini sekolah, pengalaman di lapangan. Allah didik kita supaya kita bisa menghadapi permasalahan tersebut. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Saya dapat kesimpulannya, artinya dari klarifikasi, kronologinya dan lain sebagainya, A sampai Z juga tadi Ustadz sudah sampaikan secara clear. Kalau saya sih ngambil kesimpulannya korban. Justru di sini, karena beliau korban, saya mendukung KPK. Wah, sekarang saya mendukung teman-teman penyidik dan lain sebagainya yang ada di KPK usut tuntas. Karena beliau korban, ya udah kita lihat nih. Mana nih yang menjadi biang kerok ya? Tadi berkali-kali kan kalau saya kan, ya kita teman-teman juga bisa ambil kesimpulannya. Arahnya ke sana. Ayo kita sama-sama, kita bantu. Mungkin ada yang teman-teman di sana juga yang mau tanyakan ke pengacara beliau dan lain sebagainya. Kita pokoknya mendukung penuh bahwa karena justru beliau korban, jangan sampai ada korban-korban yang lainnya. Jangan sampai akhirnya nanti berjatuhan menjadi korban-korban yang lainnya. Nggak harus yang diceritakan tadi ya, masalah Ibnu Mas'ud atau mungkin PT Muhibah dan lain sebagainya. Atau mungkin jangan-jangan di sini akhirnya teman-teman KPK juga melihat bahwa oke, berarti dengan ada kasus yang seperti ini akan dibidik nih mana kira-kira nih oknum-oknum yang nanti akan berulah kembali kan, jadi udah tahu kan. Support penuh buat KPK untuk usut tuntas. Ya, dan saya satu poin juga, saya datang pun berbicara bukan karena mau menyebutin nama Ibnu Mas'ud atau PT Muhibah, tapi karena saya ditanya ya. Oke. Ya, karena memang KPK bertanya kepada saya, Ustadz kenapa ada namanya di Muhibah? Itu pertanyaan. Oh oke. Berarti kalau gitu belum ada kata-kata bahwa dia divonis sebagai pelaku gitu Ya, itu waktu awal itu begitu. Makanya kami jelaskan semua cerita. Jadi memang nama Muhibah ini disebut. Awalnya kan waktu selesai haji, kami berpikir ya sudah kami jemaah, ada kekecewaan ya sudahlah, udah selesai gitu kan. Ya. Udah. Jadi tapi waktu KPK panggil, nah ini ada apa nih gitu. Ya udah kami harus bahasakan ini. Nah. Cuma belum ketahuan juga ya, kita nggak boleh juga vonis sana sini Ya, dan lain sebagainya. Kita serahkan saja sama ahlinya memang orang KPK seperti apa, dan nanti keputusannya yang menjadi mungkin koruptornya atau dalangnya atau otaknya itu kan kita serahkan saja. Ya kalau memang justru adanya korban ya jangan sampai ada korban-korban yang lainnya. Kita mendukung penuh buat KPK, ya Ustadz juga mendukung penuh juga. Kita cari siapa sih sebenarnya penyebab utamanya. Jazakallah khair, barakallahu fikum Ustadz. Insyaallah nanti kita update lagi. Saya punya hadiah buat Ustadz. Nah, kita kan juga pengen kecipratan kan amal jariahnya. Insyaallah kan Ustadz pasti lebih banyak ibadahnya dibanding saya. Kayaknya udah pasti juga ya. Jadi Ustadz bisa pakai dari mulai sunnah maupun wajib ibadah-ibadahnya. Nah insyaallah bisa menggunakan sarung yang super platinum ini, Ustaz. Dari sarung kecubung. Wah, ini top nih. Oh, Masya Allah. Ini hadiah nih buat Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Barik fik. Silakan Ustaz. Tapi Afwan, jangan dikasih syarat untuk saya pakai sholat ya. Kenapa Ustaz? Ya, karena kalau ada syarat berarti hanya bisa dipakai sholat. Oh iya. Jadi sebagai hadiah saja. Oh iya, hadiah. Memang hadiah Ustaz. Ya, jadi bebas mau dipakai sholat, mau dihadiahkan ke orang lain, semua boleh. Karena kalau dikasih syarat ini Ustaz dipakai sholat ya, takutnya jadi syarat dan akad. Nggak ada Ustaz. Ini hadiah Ustaz. Hadiah aja Ustaz. Makanya kan nama Ustaz kan Khalid, depannya K. Nah, ini kan makanya saya kasihnya kecubung K juga Ustaz. Nggak ada hubungannya. Pure hadiah dari saya dan juga sarung kecubung. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.